wajahnya. Rata-rata kalau kita senang kan begini ya, oh ada sombong begini ya, bukan cuma wah gitu, tapi kalau begini nanti menunjukkan jullu dhahikihi tabassum. Apa jullu kemarin? Kullu dhahikihi at-tabassum. Nah, ketawanya beliau itu adalah senyum yang paling dominan. Yaftarru an misli habbil ghamam, seperti untayan kristal yang jatuh dari awan, jadi putih. Nah ini yang keterangannya ya. Ini yadhaku an asnanin jamilatin bayda nasi'ah mislil lu'lu' al-musyabbah bihabbil ghamam wa huwa al-barad. Al-barad itu kan embun ya, seperti tetesan embun. Wadhahku fi mawatinihi fi'lun hasanun mahmudun. Tertawa itu pada tempatnya ya. Fi mawatinihi, tertawa pada tempatnya itu adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji gitu. Ya, kalau kita punya suatu ada yang lucu ya, tertawa itu yang biasa, suatu yang terpuji. Lima fihi minal khairi al mulaqi littiba', karena di dalam ketawa itu ada kebaikan. Ya, sehat. Orang ketawa itu kan sehat. Ya, ada kebaikan. Al mulaqi littiba', sesuai dengan tabiat. Wal muwati lil maqam, ya sesuai dengan kedudukannya, kondisinya. Fala gharabata ayat haka sayyidun nas, maka tidaklah suatu hal yang aneh kalau baginda Nabi itu tertawa gitu. Itu loh, kok Nabi Rasul kok ketawa gitu. Loh, oh manusia kok. Apa ini yang diherankan, ya kan? Kemudian wa a'zamul bashar sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang paling mulia ya, manusia yang paling mulia. Jadi adalah suatu yang lumrah, bagaimana di Quran itu disebutkan juga wa yamshi fil aswaq, ya kan? Apa sesungguhnya wa yamshi fil aswaq, ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Para rasul itu ya seperti manusia biasa ya, makan ya, pergi ke pasar gitu, ya kan? Nah itu ya lumrah saja, tidak ada sesuatu yang aib. Jadi sekarang kalau Ustadz ini ada yang ke mall boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Boleh kan? Ustadz Sobar ke mall gitu boleh? Hah? Boleh lah. Kemarin ke mall saya, Pak Aceh. Waduh. Khutbah lagi. Khutbah lagi. Bukan dukun ya. Bukan untuk ini, bukan untuk apa? Shopping gitu ya. Nah, tetapi ada etikanya. Baginda Nabi itu mengatakan syarrul makan itu asu, ya kan? Seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Maka kalau engkau berada di pasar, jangan lama-lama, harus secukupnya saja. Apa yang dibutuhkan? A, B, C, beli, dan sudah, habis itu pulang. Jangan lirik kanan kiri, lirik jadi nafsu ya. Ini orang cukup. Yang tadinya rencana tidak beli jadi beli. Gitu, ya. Tetapi secara manusiawi para rasul itu yakulut ta'ama wa yamshi fil aswaq, ya makan, ya belanja, ya kan? Normal gitu ya. Nah, tetapi kita jangan melihatnya oh berarti manusia biasa. Oh enggak, bukan manusia biasa. A'zamul bashar, manusia agung, yang paling agung, ya kan? Disebutkan a'zamul bashar. Nah, sayyidun nas. Ya. Makanya kita sudah doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kan karena beliau sayyidun nas. Ini apa? Tuannya. Kalau di kelas bangsawan tuh nggak ada yang ngalahin baginda Rasul itu. Mau bangsawan apa? Ayo, mau bangsawan apa? Mau darah apa? Nggak ada, ya. Beliaulah Sayyidun Nas wa a'zamul bashar. Qala Abu Amru al-Jahim. Qala Abu Amru al-Jahim.
fi Fatihati Kitabihi Al-Bukhala Safhah Khamisah telah berkata Abu Amr Al-Jahiz, seorang bernama Abu Amr Al-Jahiz, di dalam pembukaan kitabnya yang ini baru ini juga nih, ada judul kitab Al-Bukhala itu. Bukhala itu kan jamak min bakhil. Ya, safar 5. Ba'da an tahaddatsa an fawaidil buka wa manafi'ihi allati ta'udu 'ala ruh wal jism jami'an qala. Bahwasanya setelah bicara ya manfaat menangis, fawaidil buka wa manafi'ihi, faidah menangis dan manfaatnya, yang mana semua itu akan kembali kepada ruh dan jism dan jiwa dan raga semuanya, maka dia berkata, apa nih perkataan Abu Amr ini ya, fama dhannuka bidhahik, apa yang kamu fama dhannuka, apa yang kamu kira, apa yang kamu atau apa pendapatmu ya, apa pendapatmu bidhahik, dari ketawa itu, alladzi la yazalu sahibuhu fi ghayatis surur, di mana orang yang ketawa itu menunjukkan apa? Kegembiraan, dalam puncak kegembiraan. Ila ayyan qati'a anhu sababuhu, sampai terhenti dari ketawa tadi itu ya. Ila ayyan qati'a anhu sababuhu. Apa yang kamu kira, apa pendapatmu tentang tertawa yang menjadikan orang yang tertawa tadi itu pada kondisi puncak kegembiraan sampai berhenti daripada ketawa ya, sampai ada sesuatu yang memberhentikan dia dari ketawa. Apa pendapat? Walau kana dhahiku qabihan min ad-dhahik, apabila tertawa itu suatu yang jelek dari orang yang ketawa ya, ai fi mautinid dhahik, atau pada tempat dia ketawanya itu, wa qabihan minal mudhik, dan jelek dari yang ditertawakan, ada objek yang menjadi tertawaan, yang sesuatu yang lucu gitu ya. Mudhik, adhaka yudhiku, ja'ala yadhak. Jadi apabila ketawa itu menjadi buruk dari seorang yang melakukan tertawanya itu, atau pada tempat topik tentang tertawa tadi itu juga jelek dan suatu yang lucu lah tadi itu, lima qila liz zahrati wal apa itu wal hibarah wal halyi wal qasril mabni ka'annahu yadhaku dhahikan. Apa ini? Ini kan walau ya. Walau itu kan jumlah syartiyah. Laulal ilmu lakanal insanu kal bahari. Ya. Kalau ada lau itu pasti ada jawabannya lam. Seringnya begitu. Ya, laulal ilmu lakan, lamnya itu lam jawab ya, dengan jawabnya ya. Nah, walau kana dhahik lama qila lizahrati wal hibarati wal hali wal qasril mabni ka'annahu yadhaku dhahikan. Nah, niscaya akan dikatakan kepada bunga, ya kan? Zahra wal hibarah jamak min hibar. Hibar tinta atau coba al hibarah. Wal hali itu perhiasan. Wal qasril mabni istana yang megah yang terbangun. Ka'annahu yadhaku dhahikan, seakan-akan tertawa.
Wa qad qala Allahu jalla dzikruh wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya hunya kepada Allah ya. Dan sesungguhnya Allah huwa adhaka, dialah yang membuatmu ketawa, wa abka, dia yang membuat ketawa dan yang membuat menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dia juga Allah yang membuat mati dan Menghidupkan. jadi fawada'ad dhahika bihidha'il hayat. Oleh karena itu Allah meletakkan ketawa itu bihidha'il hayat. Hidha sepatu. Nah, hidha coba buka hidha. Kalau tadi apa? Hibarah mana? Ini yang hidha'il hayat. Hibar. Oh, berarti bunga atau pakaian wanita atau perhiasan itu sesuatu yang indah lah semuanya ya, atau istana seakan-akan tertawa ya, ka'annahu yadhaku dhahikan. Nah, kemudian hidha di sini apa? Hidhaun atau khidhaun? Al khidha. Kalau sepatu tuh khidha bil kha. Kalau hi bil ha mana? Oh, bil ha hidha. Oh iya sahih. Ya, laisa khidha ya. Astamilul khidha wala hidha? Hah? Bil ha hidha. Al-hidha laisa khidha ya, hidha. Na'al ya. Ini apa nih? Ini kiasan. Fa wada'ad dhahika bi hidha'il hayat. Maka meletakkan tawa itu seakan-akan apa? Sendalnya kehidupan. Berarti apa? Sesuatu yang paling rendah, sangat rendah. Wa wada'al buka bi hidha'il maut. Oh ya, dan meletakkan tangisan itu itulah paling rendahnya kematian. Wa innahu la yudhifu Allahu ila nafsihil qabih wa la yamunnu ala khalqihi bin nafsi. Dan sesungguhnya la yudhifu Allahu ila nafsi, Allah tidak idhofah, tidak menyandarkan kepada dirinya al-qabih, sesuatu yang buruk, tidak ada. Wa la yamunnu ala khalqihi bin nafsi, dan tidak memberikan kepada penciptanya kekurangan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Adakah yang kurang? Adakah yang jelek? Adakah yang ngawur? Tidak ada. Subhanak ma khalaqta hadza batilan. Jadi semua penciptaan Allah itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang kurang, tidak ada yang reject. Ya. Nah, gitu loh Bang Haji, enggak ada yang reject. Kalau manusia ada rejectnya, ya kan? Iya, betul. Tidak pernah menciptakan produk gagal. Wih. Benar. Ini kan komentar Abu Amr Al-Jahiz tentang ketawa kan? Tentang tertawa gitu. Apa sih tertawa itu gitu ya? Ya tertawa itu sesuatu yang Buat dia senang. Yang buat senang, yang alami, yang natural gitu kan. Tetapi ini loh, ini saya penasaran yang hidhaul hayat wa hidhaul maut ini. Ya. Fa wada'ad dhahika bi hidhail hayat. Maka Allah meletakkan tertawa itu bihidhail hayat, itu adalah level yang terendah dari kehidupan ya sebetulnya. Sedangkan tangisan itu adalah level terendah dari kematian ya. Wa kaifa la yakunu mawqi'uhu min sururi nafsi 'aziman. Bagaimana tidak mungkin letaknya min sururi nafsi 'aziman,
kaifa la yakunu mauqi'uhu min suri nafsi aziman. Bagaimana hunya kemana itu? Hah? Wa kaifa la yakunu mauqi'uhu ila ina? Ila dhahik wala ila khalq? Dhahik ya. Bagaimana tidak terjadi sesuatu yang membuat tertawa itu dari kegembiraan nafsi menjadi besar, tidak menjadi besar gitu ya. Bagaimana kedudukan ketawa itu tidak menjadi besar dari sesuatu kegembiraan gitu. Paham enggak ini? Wa kaifa la yakunu mauqi'uhu mauqi'ud dhahik min suri nafsi 'aziman, ya kan? Bagaimana tidak menjadi sesuatu yang besar gitu loh. Ya, ketawa itu kan membuat bahagia. Ya, wa min maslahatit tiba' kabiran, dan untuk kemaslahatan tabi'ah tiba' ini kabiran, suatu yang besar. Wa huwa syai'un fi asli tiba', ketawa itu adalah asal dari tabiat. Jadi ketawa itu bawaan asli dari manusia. Tawa, nangis, sedih, ya, itu bawaan daripada tabiat manusia. Wa fi asasi tarkib, dan juga merupakan sesuatu yang paling dasar dari susunan anatomi manusia atau di dalam diri manusia. Li anna dhahika awwalu khair, karena tertawa itu adalah awal dari kebaikan. Yazharu minas sobi. Oh, luar biasa benar. Ya, ini muncul dari ya sekarang ya oke. Sekarang saya ingin tanya, kenapa kalau kita melihat bayi apa? Iya. Mau bayi Afrika kayak hitam, mau bayi Arab kayak mau bayi ini, kenapa semua lucu. Orang senang? Iya. Kenapa? Karena lucu. Kenapa? Semua bayi atau anak-anak lucu. Oke, lucu. Husnul khuluq ada katanya ciptaan yang sempurna itu ketika bayi. Nah, karena mungkin kesempurnaan ciptaannya. Bisa jadi. Mas ori semuanya. Ori Ori semuanya. Nah. Ya, kalau Ustaz Sobar kan giginya udah palsu kan. Makanya kan dibilangin kalau anak-anak itu maupun anak kucing, anak anjing, anak lucu. Babi itu semua lucu. Cuma satu yang tidak lucu, anak setan. Udah itu aja. Iya ya, anak setan. Iya, anak-anak cuma satu yang tidak lucu, itu anak setan. Udah selesai. Kenapa? Ya kan? Lucu, masih lucu anak pungut mah. Kecuali anak setan nggak lucu. Serem juga. Ya? Serem. Ayo, kenapa? Kenapa coba? Kita senang kepada anak kecil itu kenapa? Karena mungkin dengan kesuciannya. Nah, katanya mereka tidak punya dosa. Nah, ini yang paling komplit ya. Tidak punya dosa kecuali anak setan kan, Pak? Ya, kalau setan udah dosa udah emang. Dosa. Karena dia belum lahir aja udah dosa. Nah, yang masih suci apa itu menyenangkan. Apalagi kalau dia senyum. Ini. Jadi itu tabiat. Senyum itu tabiat. Asli ya. Artinya guru ini jangan pelit untuk senyum. Gitu. Pak Guru harus senyum, Pak Guru. Implementasinya Guru itu harus murah senyum. Basyal wajhi. Maka latihannya tarik 2 senti kanan, 2 senti kiri. Gitu. Mau tahu Bang Hajirwan caranya? Caranya gimana? Caranya begini. Tunjuk ke atas, lalu bayangkan di depan itu ada adekmu atau ada yang melihat. Jadi nanging. Begini caranya. Nah, itu akan ketarik 2 cm kanan kiri. Itu tipsnya bagi orang yang sulit ketawa atau senyum. Caranya jadi ini. Kayak gitu tuh. Walaupun tanpa kumis ya. Bagaimana? Istilahnya jam 8.20. Kenapa waktu apa itu jam? Oh, 8.20
8.20 iya ya. Oh gini ya? Iya iya Begini iya. ya? Ha-ha. Oh bagus juga. Iya. Jadilah jam 10 lewat 10. Emosi ya. 10 lewat 10 gini ya? Iya 10.10 pas. Iya. Jadi janganlah seperti jam 8.20 tapi jadilah jam 10. gitu ya kan. Kata orang Turki ya. Orang Turki. Orang Turki yang bilang ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi, yang paling fenomenal di pondok ini siapa? Yang pernah mengajarkan kita senyum siapa? Pate. Pate itu ahlus surur itu. Ahlus Jadi surur. ada karyawan kita yang selalu senyum terus. Namanya Pak Teba. Bagaimanapun, bagaimana sampai akhir hayatnya itu banyak masih senyum. Ya. Senyumnya itu dan senyumnya itu senyum asli bukan senyum pura-pura. Jang. Iya ya. Jang. Santri sebutnya jang gitu ya. Oke, nah ini jadi rahasianya di sini baru terbongkar halaman 27. Halaman 27, Pak. Ngaji atau apa nih, Pak? Hah? Hitung pajak. Hitung pajak. Ayo ngaji. Ambil baca. Ngaji. Hitung pajak ya jam 8.20. Jadi bagaimana posisi tertawa itu tidak menjadi besar karena dia min sururi nafsi, karena itu adalah akibat dari kegembiraan jiwa, wa min maslahati tiba' kabiran, dan juga karena kemaslahatan daripada kebutuhan daripada tabiat itu besar, wa huwa syai'un fi asli tiba, dan ketawa itu adalah asal usul dari tabiat watak manusia, wa fi asasi tarkib, dan susunan kehidupan manusia itu ya di dalamnya ada ketawa, bi anna dhahika, karena ketawa itu awwalu khair, awal dari kebaikan, yazharu minas sobi, yang muncul dari orang baik ya, wabihi tatibu nafsu, dan dengan ketawalah dia akan menjadi indah toyib ya, menjadi toyib dia jiwanya ya, kepribadiannya dengan ketawa yang luar biasa. Wa alaihi yang butuh syamhuhu, dan sahmuhu, dan dengan ketawa itu muncullah sahmu itu apa? Lemak ya kan? Sahmu itu lemak, gemuknya itu ininya apa namanya itu? Tembok ya, itu loh. Kan kita kalau gemesnya kan Cabi. Ya itu berarti yang dicubit apanya sih anak bayi itu pipinya. Gitu kan. Sabi. Cuma diketawain juga capek. Ya, wa alaihi yang butuh sahmuhu, dan dengan ketawa itu muncul apa ya tadi itu lemaknya apa, tembemnya. Iya, tembem. Cabi-cabi lah. Ya, tembem itu. Ya, lemak ya, sahmu itu lemak, tapi Sahmun. jadi terlihat apa gemuk apa lucunya itu lemaknya ya. Menggemaskan. Wa yaksuru damuhu alladhi huwa illatu sururi, dan akhirnya dengan bayi itu ketawa, darahnya itu jadi banyak dan menjadi apa? Gembira, sehat itu ya kan. Nah, wa maddatu quwwatihi, dan itu materi suatu yang menguatkan, menjadi bahan untuk menguatkan. Jadi luar biasa ya. Ini keterangan dari jullu dhahikihi tabassum tadi itu ya. Seperti ini komentar dari Abu Amr Al-Jahil. Imun. Nah, bahasa corona ini kita harus imun. Gembira terus ya. Harus gembira. Obatnya corona itu gembira ternyata. Imut. Karena Kalau sobat amit-amit. Gembira itu bagian pertama tabiat daripada manusia, juga itu adalah anugerah dari Allah, wabil khusus untuk anak-anak. Nah, inilah